Hai, bertemu lagi. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai kecurangan pada data akuntansi. Aktivitas pelaporan data transaksi keuangan di setiap perusahaan tentu berbeda-beda. Bentuk pengawasan terhadap kecurangan berupa fraud atau manipulasi laporan keuangan perusahaan pun tidak selalu sama. Berdasarkan The Association of Certified Fraud Examiner, fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada orang lain. Aktivitas tersebut biasa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil survei dan penelitian ACFE Global menunjukkan bahwa setiap tahun rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Di dalam situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, perusahaan swasta bahkan badan usaha milik negara atau BUMN tidak terlepas dari resiko fraud. Hal tersebut terlihat dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat BUMN meningkat drastis dalam 2 tahun terakhir, yang pada akhirnya pengendalian fraud menjadi tanggung jawab oleh perusahaan. Untuk itu, apa sih yang perlu dilakukan untuk menguatkan budaya anti-fraud di perusahaan? Untuk menguatkan budaya anti-fraud di perusahaan, perlu dilakukannya beberapa program. Yang pertama, penguatan kode etik. Yang kedua, peningkatan kesadaran terhadap aktivitas fraud. Yang ketiga, sikap pemimpin dan sosialisasi anti-fraud, baik dilakukan kepada internal maupun eksternal perusahaan. Tak hanya itu, untuk menangkal tindak kecurangan laporan keuangan dan memudahkan pengungkapan aktivitas terindikasi korupsi, organisasi juga perlu merancang sistem pengendalian risiko fraud secara spesifik. Pada lembaga pemerintah, dalam hal ini merancang 10 atribut fraud control plan, yang mana hal ini merupakan pendalaman dan penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi. 10 atribut fraud control plan ini antara lain yaitu kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian resiko fraud, kepedulian karyawan, dan kepedulian pelanggan masyarakat. Selain itu, terdapat pula perlindungan pelapor, sistem pelaporan fraud, pelaporan eksternal, standar investigasi, dan standar perilaku dan disiplin.